Waalaikumsalam. Udah sehat ya Mas semuanya? Alhamdulillah. Mia, jangan lupa di SS. Kenapa? Di screenshot ya. Jangan lupa di screenshot. Mau sendiri atau rame-rame nggak apa-apa. Buat nanti absensi. Assalamualaikum Mbak Adinda Zahra. Halo Mbak. Ada kesulitan classroom-nya kah? Alhamdulillah nggak ada, cuman tadi aku belum siap-siap. Apa? Jangan lupa SS ya Mbak, saya ingetin lagi. Lupa. Oh iya, ada kajian ya pagi-pagi. Apa-apa. Ini jadwal perdana kita di pagi hari. Monggo Mbak Mia di handle. Oke, kita mulai atau bagaimana? Ustadznya belum enggak? Enggak? Kita tunggu Pak Ustadz aja dulu. Belum ya, belum masuk ya. Kalau Pak Ustadznya datang, tanya dulu siap ready atau tidak, baru mulai aja. Oke. Banyak yang pada izin kelas. Iya, masih mungkin Pagi banyak banget, kesibukan. Mbak. Mungkin masih pagi banget. Ya, malam. Ada yang baru on ya. Ada yang dari Iya. pasar. Iya, terutama pasar, Mbak. Jadi kita diajak, Iya. Mbak. Bang Ical, DSS belum? Bentar. Bayun, nanti aku Ya. izin sampai 9:30 ya. Gak apa-apa, buka aja, Mbak. Nanti insya Allah saya bantu, Mbak. Apa-apa Mbak, yang penting bingkisannya ditinggalin. Iya. Iya, ada rapat pengurus Dewan Dakwah. Lengkap sudah tugasku, Mbak. Pagi hari. Ya kan kalau nggak kajian offline kan gitu kan, kajian offline kan gitu. Kalau kumpul-kumpul, yang penting bingkisannya ditinggalin, makan siangnya ditinggalin, orangnya mau pergi mah nggak apa-apa kan gitu ya. Iya. Mbak Jana, ganggu sebentar ya. Iya Bang, nggak apa-apa. Semoga nggak feedback ya suaranya di sini. Enggak sih, jauh ini enggak. Kayak gini, tantangannya kalau pagi, ya dengan kesibukan pagi, sama saya juga kadang anak-anak. Datang ke sekolah ya, Bapak Ibu. Karena yang paling nyantai itu malam kajiannya. Cuma kan karena Ramadan, terkendala sama waktu. Tapi minimal tetap kajiannya masih bisa jalan. Alhamdulillah udah ada 20 gitu, Pak, yang masuk kelas. 20 atau 20 gitu, termasuk tutornya. Mbak Mia, materi kajian, teachernya ya. Perkenalan, Mbak. Aku teacher kelasku, materi kajian. Jadi teacher beneran, Mbak.
Ya teman-teman, ngobrol-ngobrol dulu ya sambil nunggu Ustadz sambil sebelum kita mulai. Problem tentang rumah tangga ya, mau nikahnya secara taruh, nikahnya dengan jalan yang lain pun, problematika rumah tangga itu pasti hadir gitu ya, pasti hadir. Dan selama rentang hadirnya KDSM dalam dakwah ini, ya banyak kasus gitu ya, banyak kasus yang sebetulnya seperti yang disampaikan oleh banyak para pemateri itu adalah ketidaksiapan teman-teman yang sudah menikah dalam menghadapi permasalahan rumah tangga yang sebetulnya ini bisa dipersiapkan dari sebelum menikah. Di antaranya adalah bahwa ada komunikasi yang pastinya selalu ada, belum terkoneksi, belum tersambung antara suami istri. Nah, ada juga problematika yang muncul dari orang tua, dari mertua yang masuk ke rumah tangga, yang itu bisa disikapi dengan sebaik mungkin, seelok mungkin. Nah, problematika seperti ini perlu dengan sikap yang dewasa mungkin dalam menghadapinya. Dan seringkali ekspektasi tentang calon pasangan itu ya, kalau yang di awal menikah, ekspektasi tentang pasangan yang tidak sesuai dengan harapan dan ketidaksiapan dalam menghadapi konflik ini sering menjadi sebuah masalah gitu ya. Dan masalah ini seringkali juga bingung juga menghadapinya. Di antaranya adalah munculnya gitu ya, munculnya emosi yang tinggi dan akhirnya muncul kata-kata talak dari pihak suami ataupun permintaan cerai, nusyus, fasik dari para istri. Nah, karena itu ya, bagi kita semua bisa sama-sama belajar ya, bahwa ilmu ini nanti insya Allah bisa bermanfaat buat kita dan juga buat lingkungan kita ya, karena banyak teman-teman yang taruh di banyak tempat, begitu menikah tidak siap menghadapi permasalahan dan penanganannya secara syariat. Dan sayangnya banyak penyedia layanan ta'aruf itu belum sampai ke tahapan mengevaluasi kesiapan para peserta gitu. Yang penting data masuk ya, terus ya wes ta'aruf lah gitu. Yang penting nikah lah, karena jumlah pasangan yang memegang buku nikah itu ya itu menjadi salah satu nilai jual dari penyedia layanan ta'aruf gitu ya. Tapi kalau saya dan KDSM nggak pengen tergopoh-gopoh, kita sih pengennya teman-teman menikah dengan pasangan yang terbaik, dengan momen waktu yang tepat, karena bekalnya juga memang sudah siap. Ada orang yang komentar di salah satu postingan dari tugas kelas online itu yang cerita bahwa sudah menguasai semua materi ya. Dan buat teman-teman yang sudah pernah belajar, yang sudah menguasai materi ya, mengulang bacaan, mengulang pelajaran itu sebetulnya sangat baik ya. Dan kadang-kadang kan lucu, kalau semua sudah dipelajari kenapa jodoh nggak hadir kan gitu ya, berarti ada sesuatu nih, ada sesuatu yang mungkin Allah berikan kesempatan teman-teman buat mengulangi ilmunya supaya ilmunya tuh nangkap, ilmunya tuh lengket gitu. Ya, jadi teman-teman bawa kesabaran teman-teman dan kesungguhan teman-teman buat belajar itu pasti kembali pada diri teman-teman sendiri semuanya, karena ya berilmu itu orang-orang yang terpilih yang hadir dan orang-orang yang memilih buat hadir ya. Ada berita yang sampai kajian ini, tapi juga tidak semua orang memilih ya, dengan kesibukannya. Ada yang sambil ngasuh anak tadi ya Mbak Lina, sama karena saya juga sama. Kadang kalau pagi dengan tantangannya mengasuh anak-anak gitu. Teman-teman juga sama, teman-teman yang lain
ya punya kesibukan mungkin Sabtu, Ahad istirahat ya, tapi yakinlah bahwa perjuangan belajar ini insya Allah jadi satu catatan amal soleh yang Allah cintai, Allah ridhoi, dan menjadikan sebuah bekal juga, jadikan sebuah kecintaan yang bisa jadi kecintaan itu Allah hadirkan dengan pernikahan yang jauh lebih ringan, ya, jauh lebih bahagia dibandingin dihadapi oleh teman-teman yang ilmunya kurang, gitu. Karena nanti kalau sudah menjalani rumah tangga, akhirnya bukan fisik yang menjadi yang dominan, menjadi bagian dalam berumah tangga, tapi adalah kesiapan si suami istri ini dalam menjalani. Alhamdulillah Ustadz Ahmad Zarkasi sudah hadir. Silakan moderator dimulai kajian kita. Baik, terima kasih Bang Ical, Masya Allah. Sama-sama. Baik, Ustadz Zarkasi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, baik, aman, damai, terkendali, bebas COVID-19 insya Allah. Amin. Lengkap ya Ustadz? Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Ustadz sudah menyempatkan waktunya di weekend pagi ini, padahal banyak agenda keluarga ya. Iya, saya minta dimajuin jadi jam 9 karena siang nanti ada keluarga datang ke rumah, jadi mudah-mudahan jam 10 lewat dikit kita udah selesai gitu. Iya, betul Ustadz. Ya, mudah-mudahan ya Ustadz. Kita tunaikan dulu tugas dulu. Baik Ustadz, mohon izin Bang Ical dan teman-teman, saya buka sebentar ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Yang kami hormati Ustadz kita, guru kita, Ustadz Ahmad Zarkasi, Masya Allah. Semoga Allah beri kesehatan terus, sudah hadir di tengah-tengah kita. Bang Ical juga, mudah-mudahan Allah beri keistiqomahan, Allah beri kesehatan dan dimudahkan urusannya. Buat teman-teman yang hari ini sudah hadir, sahabat-sahabat KDSM, terima kasih sudah menguatkan niat, mengajamkan niat untuk bertolabul ilmi di pagi hari ini. Walaupun weekend, di Ramadan yang harusnya bersibuk ria ke pasar, beres-beres rumah, dan lain sebagainya. Tapi Masya Allah, Allah mudahkan untuk bisa hadir di kajian pagi kita hari ini. Mudah-mudahan jadi ahsanu amala kita. Baik, salawat dan salam semoga tercurah kepada teladan terbaik kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah syafaatnya selalu kita nanti sampai yaumil akhir. Baik, karena waktu kita sudah jam 9.15, kita langsung saja. Namun sebelum tilawah Quran dimulai, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita buka dengan tilawah Quran. Mudah-mudahan di bulan Quran ini kita mendapatkan pahala Al-Quran yang luar biasa. Baik, dipersilakan kepada Bajana. Terima kasih Mbak Mia. Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a
آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Yang artinya talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka. Kecuali keduanya, suami dan istri, khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu, wali, khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. Kemudian jika dia menceraikannya setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, suami pertama dan bekas istri, untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang berpengetahuan. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Insyaallah Mbak Jana, jazakallah khair yang telah membacakan kalam ilahi dengan suara merdunya. Mudah-mudahan yang membaca pada hari ini dan mendengarkannya mendapat curahan limpahan dan rahmat, pertama karena di bulan Ramadan, Masya Allah, hari ini. Baik, kita lanjutkan ke acara inti kita, yaitu kajian online rutin kita. Alhamdulillah ini bulan Ramadan, masih di pekan pertama, di 10 hari pertama. Tapi Masya Allah, kita mudah-mudahan Allah kuatkan niat kita terus tetap semangat untuk tetap belajar. Kadang yang memang agak mungkin pesertanya sedikit, tidak apa-apa. Mudah-mudahan ini Allah jadikan catatan amalan kebaikan kita, terutama belajar tentang ilmu nikah. Memang agak sedikit yang lama, aduh aku gini-gini aja gitu. Tapi Masya Allah bahwa ilmu itu tidak ada yang sia-sia. Bahwa tadi telah disampaikan juga Mbak Jana membaca Quran tentang talak dan rujuk. Kita hari ini insya Allah bersama guru kita, Ustadz kita akan membahas bagaimana talak dan rujuk dalam Islam itu. Kita yang hari ini sedang mempersiapkan pernikahan, ilmu pernikahan, diantaranya rujuk, talak dan rujuk. Yang seperti apa sih? Walaupun tadi sudah detail di Quran, tapi kita ingin lebih dalam mengkaji, menggalinya bersama guru kita. Baik, kepada Ustadz Ahmad Jarkasi, dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman KDSM yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini kita diberi nikmat
sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita berharap apa yang kita pelajari pada malam hari ini atau pada pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Dan kita juga tidak lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini materi yang lanjutan dari materi-materi yang sebelumnya ya gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang nih materi advance gitu ya, materi tentang talak gitu. Karena advance karena beberapa pesertanya belum nikah. Tapi itu bagus ya. Jangan sampai sudah nikah, karena saya sering mendapat pertanyaan dari orang-orang yang sudah menikah, bahkan anaknya udah lebih dari 2. Pertanyaan tentang, Ustaz, kalau kayak gini itu namanya talak apa bukan gitu. Buat saya itu pertanyaan yang nggak boleh ditanyakan bagi pasutri yang sudah punya anak 2 gitu. Mestinya kalau ya minimal punya anak 1 lah masih boleh nanya begitu, karena anak 1 masih baru gitu ya. Anak 1-nya pun yang kalau syaratnya nikah bulan kedua langsung hamil gitu ya. Kalau nikah hamilnya tahun kedua nggak boleh tuh nanya gitu lagi, karena udah lama dia nikah. Jadi itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan banyak orang-orang, banyak pasutri yang nikahnya sudah lama tapi tentang talak tuh dia masih bingung. Perkataan mana yang talak, perkataan mana yang tidak talak, karena dalam sabda Nabi Muhammad SAW ada 3 hal yang bercandanya jadi serius, yang serius ya beneran serius, artinya diomongkan, keluar dari lisan sengaja dengan niat bercanda itu pun jadi serius, yaitu nikah, talak, dan rujuk begitu. Makanya dulu awal-awal sinetron siapa itu ya, Tersanjung apa-apa gitu ya, yang bikin adegan pernikahan itu kan kemudian dikritik oleh banyak pihak, termasuk ulama, termasuk MUI. Maka adegan pernikahan sekarang tuh yang ada di sinetron film tuh ujungnya doang kan begitu, sahnya doang gitu. Qabil tuhnya nggak ada tuh, saya nikahkannya udah nggak ada sekarang karena udah dikritik. Karena dalam hal pernikahan ucapan yang diucapkan secara sengaja walaupun dengan niat bercanda itu jadinya serius begitu. Dan itu bagi umat muslim itu jadi dogma. Dogma dalam arti ya memang Nabi Muhammad yang menyebutkan itu dalam sabdanya, maka itu jadi ajaran kita gitu. Nah, maka itu penting bagi kita untuk belajar tentang talak. Saya share screen ya. Mudah-mudahan waktunya cukup ya, materinya cukup lumayan banyak. Mudah-mudahan enggak apa kalau bahasa anaknya enggak muntah-muntah. Materinya lumayan banyak. Talak dan cerai. Jadi definisi talak ini, definisinya secara bahasa, talak itu artinya al-halu wa raf'ul qaidi. Talak itu melepaskan atau membuka ikatan. Makanya ada olahraga namanya tolak peluru. Bahasa Indonesianya tolak. Bahasa Arabnya tolak, benar. Di Indonesia tolak peluru. Jadi kita melepaskan peluru dari ikatan tangan kita. Itu namanya talak. Secara bahasa al-halu, melepas dan membuka ikatan. Nah, secara syariat artinya talak, kalimat talak kalau disebutkan dalam kitab-kitab fikih maksudnya ini. Raf'u qaidin nikahi, membuka ikatan nikah baik fil hali awil ma'al, baik berlaku saat itu juga ataupun di masa yang akan datang, dengan menggunakan bilafzin maksus, dengan menggunakan lafaz yang ditentukan, lafaz tertentu. Jadi tidak semua kalimat bisa dijadikan kalimat talak, au ma yaqumu maqamah, atau lafaz yang senilai semakna dengan lafaz yang dikhususkan tadi. Kalau dari definisi ini bisa kita urai beberapa poin. Pertama, talak itu membuka ikatan pernikahan. Artinya karena ini membuka ikatan pernikahan, ini hanya terjadi bagi pasangan yang udah nikah.
Pasangan yang belum nikah, kalau dia ngomong gue talak lu, gue cerai lu, ya nggak berlaku. Kenapa? Karena talak itu membuka ikatan pernikahan. Kalau dia belum mengikat pernikahan, ya nggak ada hukum talak. Ini kan anak sekarang kan macam-macam ya. Sampai sekarang pun saya masih risih dengan istilah selingkuh bagi kebanyakan orang yang pacaran. Karena pacaran itu kan nggak ada ikatannya kan begitu. Saya nggak tahu apa yang mengikat pacaran itu. Sehingga ketika ada lakinya atau perempuannya bermain dengan laki-laki lain, dengan perempuan lain, dikatain selingkuh. Dia nggak lagi selingkuh, itu lagi seleksi. Lagi seleksi, menyeleksi mana kira-kira yang layak untuk diikat. Kan begitu. Ya, jadi ini kalau saya ngomong kayak gini dikatain fuckboy sama orang-orang. Jadi itu ikatan pernikahan yang terputus dengan talak. Maka itu pasangan yang belum menikah, ucapan talaknya tidak berlaku begitu. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, itu talak itu berlaku artinya memutuskan ikatan pernikahan itu fil hali awil ma'ad. Ketika itu atau yang akan datang. Jadi ada talak yang fasud hubungan pasutrinya terlepas nanti. Nunggu masa iddah selesai. Itu talak 1, talak 2. Jadi talak 1, talak 2 ikatan pasutrinya belum terputus sampai kapan? Sampai selesai masa iddah. Karena ikatan pernikahannya belum putus, maka ketika dia ingin balik lagi kembali tidak perlu ada nikah lagi, cukup mengatakan rujuk saja. Nah, tapi ada talak yang memutuskan ikatan pernikahan seketika diucapkan, yaitu talak 3. Talak bainunah atau talak 3 bainunah, baik bainunah sugro atau bainunah kubro. Nanti kita jelasin tuh ada jenisnya, bainunah kubro, bainunah sugro. Mudah-mudahan ada teman-teman mencatat ya, karena ini cukup banyak gitu ya, dan cukup kalau make diingetin takutnya lupa gitu. Jadi ada talak yang diucapkan itu memutuskan pernikahan seketika itu, yaitu talak 3. Ada yang kalau diucapkan dia itu memutuskannya nanti setelah masa iddah selesai, itu talak 1, talak 2. Kemudian yang ketiga menggunakan lafaz tertentu. Jadi talak itu tidak bisa dengan kalimat-kalimat yang apa istilahnya ya kalimat biasa. Udahlah, gue nggak mau lagi sama lu, gitu. Itu nanti memang ada pembahasannya, tapi secara definisi talak itu bukan kalimat talak. Wah, udah pulang aja sono ke rumah mak lu, itu bukan talak. Jadi kalimat talak itu dengan lafaz sorry gitu ya. Lafaz sorrynya itu ada talak, kalau di Indonesia cerai. Jadi 2 talak itulah dua kalimat. Kalau dalam bahasa fikih ada 3, talak, tasrih, sama talak, tasrih, sama cerai. Gitu, cerai bahasa Indonesia. Itu 3 kalimat yang mempunyai indikasi pasti bahwa itu talak. Selain lafaz tertentu, maka dikatakan lafaz yang senilai. Nah gitu. Jadi hukumnya nanti berbeda. Orang yang mengucapkan talak dengan kalimat talak sorry, maksudnya eksplisit talak begitu. Ada orang yang mengucapkan dengan kalimat kiasan tadi. Sebenarnya mau talak tapi masih sayang begitu. Udah gue nggak mau lihat muka lu lagi gitu. Dia mau ngucapin talak tapi masih ragu, itu namanya, itu kalimat kiasan. Nanti kita bahas ya. Jadi ini poin yang kita bisa ambil dari definisi talak secara istilah fikih, yaitu membuka ikatan pernikahan saat itu atau juga nanti yang akan datang menggunakan lafaz tertentu atau lafaz yang senilai dengan lafaz talak itu. Walaupun ini belum jami ya, jami dalam arti belum belum memberikan gambaran yang utuh terhadap talak. Tapi istilah talak begini artinya. Nah, kemudian hukumnya bagaimana? Hukum talak. Kalau ada suami mau mentalak istrinya, apakah dia berdosa atau tidak? Atau malah sebaliknya dia berpahala. Nah, hukum talak itu kan pernah disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam sabdanya, abghadul halali ilallahi ta'ala at-talaq. Perkara halal yang dibenci Allah. Jadi dia halal sejatinya. Talak itu halal. Halal itu berarti mubah. Berarti kalau orang talak boleh. Tapi itu abghadul halal. Perkara halal yang dibenci. Kenapa dibenci? Karena banyak maqasid syariah yang putus gara-gara perceraian itu. Akhirnya kan keturunan terhenti, kasih sayang terhenti, silaturahminya juga terhenti, kan begitu.
Oh, itu kalau udah talak terjadi biasanya saya sih belum pengalaman ya, mudah-mudahan enggak. Cuman belum juga pernah dengar cerita orang yang talak gimana, tapi yang pasti talak itu membuat terputusnya jalur silaturahmi begitu. Dan biasanya talak dimulai dengan pertikaian terlebih dahulu. Enggak ada kan orang talak bye-bye itu kagak ada. Nggak ada ceritanya orang talak bye-bye. Makanya kalau di pengadilan tuh ada sidang talak, pasti salah satunya kagak hadir. Mau nggak mau ketemu dia lagi. Yang suruh hadir kalau dia rada kayaan ya dia ngutus kuasa hukum. Kalau dia belum kaya-kaya amat dia datang cuma pakai masker, pakai kacamata. Pokoknya nggak mau sapa sama si istrinya atau si suaminya. Jadi itu halal sebenarnya, cuman nggak disukai. Halal tapi tidak disukai ini kemudian diistilahkan dengan khilaful aula. Bahasanya khilaful aula. Bukan makruh, bukan. Beda ya. Kalau makruh itu ada larangan. Makruh itu ada larangannya. Dalam hal pernikahan kita tidak dilarang untuk melepaskan ikatan pernikahan begitu. Yang dilarang tuh nanti hal-hal yang menempel kenapa kita melepaskan pernikahan. Tapi melepaskannya itu sendiri itu bukan sesuatu yang dilarang. Maka itu halal. Cuman kehalalannya tidak disukai karena berimplikasi kepada hal-hal yang membuat syariat maqasidnya tujuannya menjadi terbengkalai. Khilaful aula. Nah, lebih jelas gini. Karena hukum asli nikah itu sunnah dianjurkan atau utama, maka memutuskan pernikahan adalah lawan dari hukum nikah itu sendiri, yaitu menyelisih yang utama alias khilaful aula. Ya utamanya jangan dilepasin, bagusnya jangan dilepasin. Cuman kalau dilepasin ya boleh. Gitu. Jadi hukum asli nikah itu halal, tapi halal yang tidak utama. Gitu. Nah, tapi kata Imam Ad-Dardir nih, Imam salah satu ulama Al-Malikiyah belum mengatakan ketahuilah bahwa talak itu dari sisi hukum talak itu sendiri adalah kebolehan. Jadi kebanyakan ulama termasuk Asy-Syafi'iyah hukum asli ya, hukum asli talak itu mubah gitu. Hukum aslinya mubah. Tapi mubah itu bisa berubah nanti jadi haram, bisa berubah bahkan jadi sunnah, bahkan bisa jadi wajib. Kalau dia bercampur dengan variabel yang lain begitu ya. Nah, kata Imam Ad-Dardir hukumnya boleh, akan tetapi talak itu sangat mungkin terpengaruhi hal lain yang membuatnya terkena hukum 4. Wajib, sunnah, makruh, haram. Bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Kapan talak itu jadi haram? Talak jadi haram tuh kalau yang terjadi adalah talak bid'i. Talak haram itu jadi nggak boleh tuh, berdosa. Terus gimana, harus rujuk lagi. Tapi talaknya udah kehitung. Ini talak haram, talak yang pelakunya si suaminya berdosa. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, talak itu haknya prerogatif suami. Jadi istri tidak punya hak untuk talak. Kalau istri dapat hak talak itu namanya khulu. Nanti pembahasannya beda lagi. Kalau dalam bahasa pengadilan gugat cerai gitu. Talak haram itu talak yang dilakukan ketika si istri sedang haid atau dilakukan di masa suci tapi sudah digauli ketika hamil misalnya. Talak ketika ibu hamil tuh itu juga talak haram gitu. Ini yang disebut dengan istilah talak bid'i. Talak bid itu talak haram. Terus gimana kalau talak bid? Ya harus dirujuk lagi. Jadi kalau udah talak ketahuan ternyata lagi hamil, harus dirujuk lagi. Harus dirujuk lagi walaupun kewajiban rujuknya diperdebatkan apakah harus rujuk atau tidak. Tapi yang pasti itu talaknya talak haram, talak yang pelakunya berdosa gitu. Yaitu talak ketika istri sedang haid termasuk ketika hamil gitu. Kemudian makruh hukumnya makruh. Talak hukumnya makruh kapan? Sebahagian ulama menghukumi talak sebagai kemakruhan jika dilakukan tanpa sebab. Jadi kan tadi ya, talak itu hukum aslinya ternyata ada yang bilang mubah, ada juga yang bilang makruh gitu. Jadi hukum asli talak itu antara dua, antara kemakruhan atau kehalalan gitu. Intinya bahwa talak itu boleh, cuman sebagian mengatakan khilaful aula, sebagian mengatakan makruh. Jadi talak tanpa sebab itu dihukumi sebagai talak yang dimakruhkan. Tidak berdosa memang suami yang mentalak tanpa sebab,
Cuman perilakunya tuh sungguh tidak sesuai dengan spirit syariat yang ada. Kemudian ada talak yang mubah, mubah artinya boleh, yaitu talak yang dilakukan karena ada kebutuhan yang disebabkan karena istri yang akhlaknya buruk misalnya. Istrinya sering buka-bukaan aurat, istrinya sering pamer di media sosial, dia nggak suka. Istrinya misalnya tukang dangdut, misalnya begitu ya. Ya dangdutnya kalau dangdut yang joget-joget itu kan nggak sopan. Atau karena emang tidak cinta lagi begitu ya. Nah, karena tidak cinta lagi ini sebab yang boleh orang laki mentalak istrinya gitu. Maka pastikan istri biar si suami tetap cinta terus, ya pastikan jadikan rumahnya rumah apa kalau bahasa kerennya tuh rumahku surgaku. Itu suami pulang kerja, suami pulang kantor, tahu suami pulang jam sekian, katakanlah pulang jam 4 sore, maka jam 3 harus mandi rapi-rapi gitu. Pakai bedak, pakai lipstik, pokoknya cakep lah, udah kayak ratu gitu. Pakai gaun yang cakep, istri suami pulang langsung disambut pakai senyuman, kayak senyuman Pepsodent itu kan. Wah, itu si suami kan jadi senang, capek-capek keringetan panas gerah macet di jalanan ngelihat istri cakep gitu kan. Jangan cakep pas cuma kondangan doang, pas kondangan tuh yang ngeliatin kan orang-orang bukan suami mana peduli. nih ini apa namanya saran ya bagi teman-teman, nanti cakepnya tuh cantiknya jangan pas kondangan, jadi cantiknya tuh pas di ruang tamu sama suami. Kalau bahasa Ustadz ini ya, istri yang pinter itu, istri yang salehah itu, kalau dia di dapur dia jadi koki paling handal. Kalau dia di ruang tengah dia jadi ratu paling cantik. Kalau dia di kamar tidur dia jadi jabla yang paling menggairahkan suami. Jadi itu kan si suami jadi terus apa namanya kagak enak ngomongnya saya jadinya. Jadi kan beberapa kali sering ada terjadi pelakor walaupun saya nggak setuju, bukan nggak setuju ya, buat saya pelakor tuh sesuatu yang ya namanya laki-laki kan, namanya laki-laki gitu. Tapi kalau dilihat ya perempuan-perempuan yang bisa menggait hati suami yang laki-laki yang sudah bersuami, kalau dibandingin kan nggak cakep-cakep amat sama istri yang pertama gitu ya. Ini beberapa yang mengemuka kejadiannya gitu ya. Saya juga ngelihat TV bisa nilai. Jadi jangan karena Ustadz kagak ngelihat TV. Itu kan syarat kira-kira saya begitu, itu si perempuan yang mengambil alih suami orang lain itu bukan karena lebih cakep, bukan karena lebih cantik, tapi lebih gatel aja sebenarnya. Istri yang di rumah kurang gatel gitu. Kurang gatel tuh kurang menggairahkan. Makanya apalagi suaminya punya duit. Wow, udah gampang banget itu. Ini punya duit gitu ya. Nah, jadi kalau ngomongnya dari seorang suami ini ketahuan jadi syaratnya gatel jadi pelakor itu. Nggak mesti cantik, yang penting gatel aja. Kalau tahu kan gatel segalanya dikerjain kan gitu. SMS, di WhatsApp, pokoknya digoda terus tuh laki-laki. Nah, begitu. Seakan-akan kita adalah laki-laki yang paling dibutuhkan dalam hidupnya. Sedangkan istrinya kan udah nggak peduli lagi. Istrinya nggak begitu lagi, karena istrinya udah mandiri. Dia ngangkat galon aja udah bisa sendiri bininya kan. Jadi nggak pernah minta bantu lagi. Oke, kita lanjut ke hukum talak. Kemudian hukum talak itu bisa jadi sunnah. Apa sebabnya? Talak dianjurkan. Ini sepakat ulama, talak dianjurkan hukumnya sunnah jika memang istri sudah tidak lagi menunaikan kewajiban. Baik kewajiban syariat seperti sholat, nutup aurat, puasa, nggak puasa, punya duit, nggak bayar setor haji, zakat nggak dibayarin, aurat nggak ditutupin, aib keluarga diumbar-umbar di media sosial, itu malah disunahkan. Tentu awalnya dengan diminta tobat terlebih dahulu, dinasehati gitu. Neng, itu perkara kita jangan ditaruh di status gitu. Nggak enak yang ngelihat sapam perumahan kita. Yang baca sapam perumahan dia gitu. Ya dia sapam, dia tahu kejadian rumah di dalam. Dan hukum talak bisa jadi wajib. Apa itu wajib? Yaitu ila. Jadi talak tuh jadi harus talak, Ustaz. Harus talak. Kalau ila, apa itu ila?
Ini kejadian zaman jahiliyah ya, kebiasaan orang jahiliyah. Ayyahlifa zawju billahi ta'ala bi sifatin min sifatihi allati yuhlafu biha alla yaqraba zawjatahu arba'ata ashhurin aw aktsar. Suami bersumpah dengan menggunakan nama Allah atau salah satu dari sifatnya untuk tidak mendekati istrinya selama 4 bulan. Jadi zaman dulu tuh, zaman jahiliyah, suami kalau udah nggak demen sama istrinya, dia sumpah, gua nggak mau deket lagi, udah 4 bulan gua mau pergi, begitu. Jadi itu namanya ila. Dia bersumpah dengan nama Allah untuk tidak mendekati istrinya selama 4 bulan. Sebenarnya bukan 4 bulan ya, bahkan lebih tuh, bertahun-tahun dulu zaman jahiliyah. Itu namanya ila. Sebenarnya itu cuman apa istilahnya, apa sih? Itu matriknya laki-laki pengecut aja, lari dari nafkah. Dia udah nggak demen, dia nggak mau nafkahin. Nah, cuman dia nggak mau talak juga gitu. Ya berharap nanti kapan-kapan si istrinya dapat nafkah, kan jadi punya dia juga itunya gitu. Maka di ila. Nah, ketika Islam datang, ila itu nggak boleh lagi. Cuman boleh tetap boleh, tapi batasin sampai 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan ila, laki ambil keputusan talak apa terusin. Kalau mau terusin, bayar apa kafarat ila. Kafarat ila itu puasa 3 hari berturut-turut, ngasih makan 10 orang miskin, atau puasa 3 hari berturut-turut. Kalau emang mau diputusin, wajib talak begitu. Jadi jangan digantung tuh istri bertahun-tahun, jangan digantung. Dulu bertahun-tahun, ketika Islam datang cuman sampai 4 bulan. Ketika 4 bulan datang, udah, lu mau talak apa mau terusin? Kalau mau terusin, bayar kafarat, bayar denda karena sudah ila. Kalau mau talak, wajib talak sekarang juga, ucapin talak gitu. Nah, ini kan kata Allah dalam Al-Qur'an, illadzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhurin fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kepada orang-orang yang mila istrinya diberi tangguh selama 4 bulan, kemudian jika mereka kembali, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan apabila mereka berazam untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar. Jadi ini tentang apa namanya hukum talak. Nah, rukunnya apa? Rukun artinya standar untuk dikatakan talak itu sah gimana? Pertama harus ada mutalik suami. Yang kedua mahal. Mahal itu istrinya. Jadi mahal itu objek talaknya. Al-qasdu itu menyengaja. Yang keempat, maksudnya begini. Menyengaja itu maka tidak sah talak kalau terjadi dari orang yang hilang akal gila. Jadi pertama harus suami, dan suami mentalaknya harus kepada objek talak istrinya, maka nggak sah kalau suami mentalak istri orang lain. Atau istri orang lain minta ditalak oleh suami orang lain, kan nggak nyambung tuh ya. Jadi harus objek yang pasti itu ya istrinya sendiri. Nah, apa namanya disebut dengan istilah al-mahal, objek talak gitu. Kemudian talak juga harus dengan sengaja, dengan sesuatu yang menyengaja. Karena itu tidak sah talak kalau dilakukan oleh orang yang hilang akal. Kata Nabi Muhammad, tidak ada talak, tidak ada durhaka bagi orang yang iglak. Iglak itu otak tertutup. Jadi orang yang iglak, otaknya tertutup, dia nendang ibunya, dia nampar bapaknya, nggak dibilang durhaka. Iya, namanya otaknya gila kan begitu. Gitu, otaknya gila begitu. Maka itu dia tidak dikatakan sebagai orang yang mukallaf. Kemudian juga tidak sah talak itu kalau dipaksa. Ya. Tentu paksaan yang menyebabkan hilang nyawa gitu, dipaksa. Kalau nggak melakukan ini nanti diancam dibunuh. Ya. Udah pisau udah depan muka. Bilang, lu talak istri lu, kalau enggak nih masuk nih. Gitu. Dalam keadaan terpaksa seperti itu dia ucapkan talak untuk menyelamatkan dirinya, maka talaknya tidak sah karena dilakukan dalam keadaan terpaksa. Dalam keadaan terpaksa. Jadi talak tidak boleh dalam keadaan terpaksa. Tapi kalau cuma dipaksanya, cuma dicubit lu gitu ya. Lu talak bini lu, ntar kalau enggak gue cubit nih. Nah, itu kan ancamannya tidak serius. Maka jangan ngucapin talak cuma gara-gara nggak mau dicubit. Kemudian silap kata. Silap kata tuh ini seperti ada guru lah gitu ya. Guru yang lagi ngajar kayak saya begini lagi ngajar begitu, kitab dicontohin,
saya talak kamu. Pas lagi ngajar begitu, pas istrinya lagi lewat tuh di depan pengajian. Wah, itu termasuk silap kata. Karena tujuannya bukan tidak ada qasdunya, tidak ada sengajanya. Atau juga ketelepasan. Dia lagi bikin materi begitu ya, lagi bikin materi, nulis-nulis, dikagetin sama bininya. Bang, gue talak. Soalnya materinya lagi masalah talak. Masalahnya apa, materi yang lagi tulis itu tentang masalah talak. Itu kan silap kata. Itu tidak masuk dalam kategori al-qasdum. Karena dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan Allah menangguhkan atau Allah mengangkat untuk umatku karena sebab kesalahan, silap kata, lupa, dan keterpaksaan. Lupa itu tidak sengaja gitu. Tapi talak itu sah kalau dalam keadaan marah dan juga bercanda. Karena tadi ya di awal kita sebutkan ada sabda Nabi Muhammad bahwa 3 hal yang kalau diucapkan serius jadi serius, diucapkan bercanda jadi serius. Apa itu? Nikah, talak, dan rujuk. Gitu. Berarti talak marah-marah sah? Ya sah, karena emang biasanya talak tuh pasti marah. Gitu. Kalau dia nggak marah, dia nggak talak, dia jalan-jalan berdua. Gitu. Itu gara-gara marah makanya talak. Gitu. Jadi inti daripada talak itu kan kemarahan sebenarnya. Maka itu sah talak terjadi ketika marah. Cuman saja memang ada beberapa orang dengan kondisi psikologi yang berbeda. Artinya dalam kondisi dia tuh punya level marah yang fatal. Artinya kalau dia marah tuh dia hilang akal. Nah, maka kategorinya bukan marah tuh, kategorinya berarti hilang akal. Kalau hilang akal berarti tidak sah talaknya, tidak jatuh begitu ya. Tapi kan normalnya orang yang marah gitu. Maka itu benar kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau marah gimana artinya? Jangan apa ya, saya lupa tuh. pokoknya begitu ya. Talak itu tidak sah kalau hilang akal, terpaksa, dan juga orang yang salah ngomong. Tapi sah itu terjadi kalau itu marah atau bercanda begitu. Nah, kemudian ada redaksinya. Nanti kita jelasin redaksinya. Ada redaksi yang sharih eksplisit, ada redaksi yang tidak sharih kinayah. Redaksi yang sharih itu saya talak, saya cerai. Tapi ada redaksi yang tidak sharih, yaitu yang saya pulangkan kamu ke rumah orang tua. Nah, kalau yang diucapkan adalah redaksi yang sharih, redaksi yang eksplisit, talak, cerai, itu kan eksplisit tuh. Itu kalau diucapkan maka sah talaknya. Sengaja atau enggak sengaja, bercanda atau enggak bercanda gitu. Itu sah. Tapi kalau ucapannya saya enggak mau lihat muka kamu lagi. Udah, dari sini kita pisah gitu. Kita memang sama tapi kita beda jalan. Misalnya begitu. Itu kalimat talak yang kinayah. Kinayah itu jadi talak, enggak jadi talak kecuali kalau memang diniatkan. Maka kalau yang mengucapkan kalimat kinayah atau kalimat kiasan talak itu ditanya, Mas, sampean kemarin ngomong gini itu maksudnya apa? Gitu. Maksudnya emang mau talak bener gitu. Jadi ngomong aja langsung mau talak apa enggak gitu. Makanya nih rekamannya harus disampaikan kepada siapa kita punya calon suami biar dia nggak gampang ngomong. Maka laki-laki itu jangan gampang baperan gitu. Jadi laki-laki ngambek dikit cerai, ngambek dikit cerai. Tuh. Makanya saya gedak banget tuh kalau lihat infotainment. Bukan saya lihat infotainment, bini saya biasanya saya ngikut aja. Wow, baru nikah berapa bulan dicerai, gampang banget sih ngomong cerai begitu. Norak begitu, norak. Laki-laki kayak nggak punya usaha, laki-laki kayak nggak punya otak untuk bagaimana membangun rumah tangga, bagaimana memperbaiki keadaan begitu. Ya laki-laki gitu ya, laki-laki. Ya, masa iya kayak gitu nggak bisa. Hadapi masalah, bangun keluarga dengan baik, cari solusi, jangan udah talak aja. Gue ganteng, gue punya duit, gue cerai, ntar gue nyari lah. Itu kan pikiran yang nggak benar tuh. Jadi harus ditanya tuh kalau ucapannya ucapan yang tidak sharih, kinayah itu yang kiasan. Pulang kamu ke orang tuamu. Nah, pulang ke orang tuamu itu maksudnya talak atau bukan? Tentu ya ini kalau kalau di Indonesia ucapan itu nanti dihadapkan di pengadilan. Pengadilan nanti yang akan bertanya gitu. Ini rukun talak. Maka kalau 4 ini enggak ada, maka talak tidak terjadi. Tapi kalau 4 ini ada, talak terjadi dan talak sah dengan tulisan. Talak sah dengan tulisan walaupun kata ulama Syafi'i enggak bisa, kalau dia bisa ngomong ya ngomong gitu. Kalau dia bisa ngomong ya harus ngomong. Tulisan itu sah untuk
orang yang gabung. Tapi sebagian ulama berpendapat sah talak itu dengan tulisan gitu. Kemudian selanjutnya ada 3 jenis talak. Tiga jenis talak itu talak yang mungkin kembali atau tidak. Pertama talak roj'i. Talak roj'i itu adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya. Namun suami masih punya hak untuk rujuk dan kembali kepada istrinya. Asalkan masih dalam masa iddah begitu. Talak roj'i. Talak yang dijatuhkan kepada suami, dari suami kepada istri, tapi dia masih bisa balik lagi, itu talak 1 dan talak yang kedua. Ini talak 1, talak 2. Ada talak maksud kembali atau maksudnya kembali itu adalah dia bisa rujuk lagi tanpa harus nikah selama masih dalam masa iddah. Kemudian at-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Talak itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Kemudian bainunah sugro. Bainunah itu talak bain ya, pernah dengar istilah talak bain ya. Talak yang nggak boleh rujuk tapi bisa nikah lagi. Jadi rujuk nggak bisa tapi bisa. Bedanya rujuk sama nikah lagi, rujuk tuh nggak mesti nikah. Rujuk tuh tinggal ngomong aja. Saya rujuk, selesai. Tapi kalau ada ya Pak Sutri yang nggak bisa rujuk lagi, maka dia harus nikah begitu. Nikah tuh ya harus pakai akad nikah, ada saksi, ada walinya lagi. Ada maharnya lagi, ada pestanya lagi, ada nanggep dangdut lagi, ada palang pintu lagi. Repot. Jadi ini, nah bainunah sugro ini adalah bainunah sugro, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami sebagaimana talak roj'i, talak 1, talak 2 di atas, namun hingga masa iddah, hingga habis masa iddah, istri suami tidak lagi merujuknya. Maka istrinya tuh tidak bisa dirujuk, itu namanya bainunah sugro. Kapan kalau dia boleh balik lagi? Boleh, tapi dengan nikah yang baru. Karena sudah selesai masa iddah. Dengan demikian tamatlah sudah ikatan perkawinan di antara keduanya, sehingga keduanya resmi bukan suami istri lagi. Begitu. Arbi, ntar dulu ya. Ntar dulu, jangan. Dan salah satu juga talak bainunah, nanti saya koreksi ya benar atau tidak. Bainunah sugro juga talak suami kepada istri yang belum digauli. Talak suami kepada istri yang sama sekali belum digauli. Nikah malam Senin, malam Selasa udah ditalak. Nah, belum digauli apa-apa. Nah, maka jadi bainunah sugro. Tidak ada masa iddah, maka yang ada tuh nanti dia nikah lagi kalau mau balik lagi. Ada bainunah kubro. Bainunah kubro ini talak 3. Talak yang dijatuhkan oleh seorang suami untuk yang ketiga kali atau 3 kali sekaligus. Ketiga kali atau 3 kali sekaligus. Di pengadilan kita, pengadilan agama kita, itu talak 3 sekaligus itu tidak boleh, tidak terjadi. Artinya kalau kita dihadapkan ke pengadilan dan kita mengucapkan talak 3 langsung sekaligus, itu dihukumnya talak 1 sama pengadilan. Tapi dalam fikih Syafi'i, talak 3 sekaligus itu sah. Begitu. Talak 3 sekaligus itu sah. Maka gimana Ustaz kalau kayak gitu? Kita sebagai seorang muslim ya berpegangan kepada apa yang menjadi syariat kita, bahwa itu talak, kalau saya begitu, karena ini kan memang terjadi perdebatan pendapat, tapi bagi saya itu talak 3 sah ya terjadi. Maka walaupun di pengadilan itu jatuhnya talak 1, dia sejatinya talak 3, nggak boleh nikah lagi sampai si wanita nikah sama laki-laki yang lain, kemudian cerai baru nikah lagi. Jadi talak bainunah kubro itu talak 3, itu talak yang dijatuhkan oleh seorang suami untuk yang ketiga kalinya atau 3 kali sekaligus, yang mana talak ini memutuskan pernikahan seketika itu dan mengharamkan keduanya untuk bersatu lagi. Nah, mengharamkan untuk bersatu lagi, dia boleh bersatu lagi nanti kalau si istrinya nikah sama laki-laki lain, digauli, kemudian cerai, kemudian baru dia boleh balik lagi. Kemudian ada 2 jenis talak halal haramnya, tadi sudah disinggung ya. Pertama ada talak sunni, talak halal, talak yang adalah talak yang didasarkan pada sunnah Nabi. Artinya kan Nabi Muhammad pernah juga mentalak istrinya. Ya, intinya talak yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad model begitu, nah itu talak yang halal. Itu talak yang bukan pada masa haid dan juga bukan pada masa suci yang sudah digauli. Ada talak bid'i, talak haram. Talak haram, talak bid'i itu talak apa? Talak yang
pelakunya mendapat dosa karena berbuat keharaman. Akan tetapi talak yang diucapkan sah dan tetap terjadi. Talak bid'ah itu ada berapa? Pertama, talak ketika haid. Ya, ini ketika Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah mentalak istrinya. Lalu kata Nabi Muhammad, murhu falyuraji'ha. Suruh itu Ibnu Umar rujuk lagi. Nah, jadi talak yang terjadi itu talak bid'i, talaknya sah, cuman dia haram, ya. Sah tapi berdosa. Kayak orang sholat pakai kain tapi kainnya ngombe, tahu kain ngombe, kain nyolong gitu. Sholatnya sah, rukun terpenuhi, ya kan, ngadep kiblat, nutup aurat, suci dari hadas. Cuman itu kain yang dia pakai itu kain nyolong, ini dosa nyolongnya begitu. Sholatnya sah, talaknya sah, cuman karena dia lakukan di waktu haid itu yang jadi dosa gitu. Kemudian yang kedua, masa suci yang telah digauli. Yang itu tadi ya, masa suci telah digauli berarti juga perempuan yang lagi hamil ditalak itu juga talaknya talak haram, tapi talaknya sah terjadi. Yang ketiga, talak 3 sekaligus. Talak 3 sekali. Tadi ya itu jadi perdebatan memang, tapi pengadilan kita di Indonesia talak 3 sekaligus itu tidak berlaku, yang berlaku hanya talak 1 gitu. Jadi walaupun di pengadilan dia ucapin, enggak saya mau talak 3 sekaligus, saya talak gitu. Enggak, kata pengadilan, kata hakim, terusin aja ngomong talak. Terusin aja ngomong talak, tetap ini hukumnya 1 kali doang gitu. Jadi talak 3 sekaligus bagi ulama yang membolehkan itu, artinya yang mensahkan talak 3 sekaligus, itu talaknya masuk dalam kategori talak yang haram, talak yang pelakunya berdosa, tapi talaknya sah terjadi 3 kali gitu. Dan ini berdasarkan fatwa Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, kalau zaman Nabi belum ada talak 3 sekaligus, tapi di zaman Sayyidina Umar sudah ada. Sayyidina Umar yang memutuskan ini talak 3 sah. Untuk apa? Biar jadi jerak pada laki-laki, jangan asal ngomong talak gitu. Pada sok-sokan ngomong talak, dibilang talak 3 pada ngeper deh. Pada takut. Makanya Sayyidina Umar tuh bikin kebijakan waktu itu talak 3 sekaligus sah. Taglidon sebagai tagliz. Tagliz itu apa sih bahasanya? Iya, sebagai jerak bagi si para itu laki-laki yang sok-sokan itu ngomong talak begitu. Oke. Nah, itu sudah cukup ya tentang materi talak. Sudah pukul 10. Saya kira kita cukupkan, nanti rujuk mungkin kita sambung di hari yang lain. Sekarang kita buka diskusi tanya jawab agar kajian kita lebih berkembang. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya serahkan kepada Mbak Sumiah ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Yun dipandu. Mbak Dia Ayu dipandu. Coba bantu ya Bang ya. Ya. Baik teman-teman sekalian, coba kita ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Tapi sebelumnya saya mau tanya Ustaz. Ya, silakan. Di sini kan dibilang kan posisi atau hilang akal ya, Ustaz, yang itu dikategorikan tidak sah ya. Pada saat orang mabuk Ustaz, salah istrinya, apakah itu sah Ustaz? Ya, ketika mabuk gitu ya, mabuk yang menyebabkan hilang akal begitu, memang secara standar fikihnya orang yang mabuk hilang akal itu tidak membatalkan tidak sah talaknya karena dilakukan dalam keadaan hilang akalnya tidak bekerja, jadi talaknya itu tidak berlaku karena dia sedang dalam keadaan mabuk. Tapi ada beberapa pendapat minor itu artinya pendapat minoritas daripada ulama begitu, dan itu nggak dipakai di Indonesia ya. Ada sebagian pendapat minoritas ulama mengatakan orang yang mabuk dan mabuknya karena sengaja, ya dia emang tukang mabuk begitu, talak yang dilakukan ketika mabuk itu sah. Sebagaimana talak 3, motivasinya kan sama, sebagai bentuk jerak. Suruh siapa lu mabuk kan begitu, suruh siapa lu sok-sokan ngomong talak 3. Berdasarkan fatwa Sayyidina Umar tadi kan, Sayyidina Umar mengatakan fatwa talak 3 sekaligus susah sah karena taglid, sebagai bentuk jerak kepada laki-laki agar tidak gampang mengucapkan talak. Maka itu juga sama bagi laki-laki yang mabuk. Kemudian ketika mabuk dia ketemu istrinya kesel langsung bilang talak, itu dihukumi sebagai talaknya sah.
sebagai taglid, karena sebab mabuknya sebab mabuk keinginan lalai dia sendiri gitu ya. Tapi secara fikih enggak, kalau itu dibawa ke pengadilan tuh enggak terjadi karena dia dalam keadaan iglap, otaknya tertutupi gitu ya. Nah, pendapat minoritas ini memang ada, cuman tidak banyak dipakai, tapi banyak dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Paham nggak maksudnya? Talaknya tidak terjadi karena dia dalam keadaan mabuk begitu ya. Tapi beberapa ulama sering menjadikan pendapat ini sebagai pertimbangan agar menjadi warning bagi para laki-laki, jangan gampang mengucapkan talak atau jangan ketemu bini kalau lagi mabuk. jangan lagi mabuk jangan ketemu bini, apalagi bininya lagi kagak enak dilihat. Wah, itu bisa marah-marah gitu. Ya, mudah-mudahan jawabannya cukup ya, mudah-mudahan menjawab. Baik Ustaz, ada pertanyaan berikutnya Ustaz dari Mbak Dia. Dari Mbak Siti Rohimah dulu Mbak. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, ketika suami istri bertengkar, si istri bilang sama, kedengaran Ustaz? Ya. Ulangin. Oke, saya ulangi Ustaz ya. Ketika suami istri bertengkar, si istri bilang sama, suami mau pulang ke orang tua, dan ternyata si suami mengizinkan. Apa bisa disamakan talak Ustaz? Oh, istrinya minta pulang ke rumah orang tua, suaminya mengizinkan gitu ya. Jadi lagi bertengkar, lagi ribut, udah saya mau pulang aja ke rumah mama gitu. Kata lakinya, gidah sono. Gidah. Sono pergi gitu. Apakah izin itu sudah termasuk talak? Tidak, izin itu bukan talak. Jadi talak itu harus dengan kalimat sorry, talak gitu ya. Apa yang dilakukan oleh suami itu kalimat kinayah, kalimat kiasan. Membiarkan atau mengizinkan pergi itu kalimat kiasan, kalimat kinayah. Kalimat kinayah tidak mutlak jadi talak kecuali kalau pembiarannya itu atau izinnya itu diniatkan sebagai talak. Jadi nanti setelah selesai, setelah reda semua ditanya gitu. Kemarin Mas bilang gidah sono, bolehin pergi itu emang mau talak? Enggak mau talak, emang lagi kesel aja kan begitu. Nah, jadi ya ada kalimat sorry, ada kalimat kinayah. Kalimat sorry itu kalau di Indonesia cuma dua, talak, cerai, talak, cerai. Kalau itu diucapkan, niat enggak niat talak, jadi talak. Tapi ada kalimat kinayah, kalimat kiasan tadi. Lo gue nggak mau lihat muka lo lagi. Lo besok pagi jangan ada di rumah ya. Bener, besok pagi nggak ada di rumah pas dia bangun. Bener, bangunnya pas jam 7. Soal istrinya lagi ke pasar beli sayuran. Jadi pokoknya jangan ada lagi besok di sini. Pulang ke rumah mak. Sono, itu kalimat kiasan. Kalimat-kalimat yang tidak mengandung kata talak atau cerai itu namanya kiasan kinayah. Kinayah tidak jadi talak kecuali kalau diniatkan. Oke? Oke Ustaz. Apabila suaminya hilang akal, apakah istri hilang hak talaknya? Kalau suaminya hilang akal, si istri minta talak, maksudnya begitu ya? Suami hilang akal, istri minta talak. Suami yang hilang akal itu maka dia masuk dalam kategori mahjur. Orang yang dicekal kuasanya terhadap istrinya. Karena kuasa terhadap istrinya dicekal, artinya dia nggak punya kuasa untuk mentalak, dia sedang hilang akal atau lagi gila atau lagi ada kan penyakit yang seperti itu ya begitu. Nah, maka kuasa suami itu dikembalikan kepada siapa? Kepada hakim, kepada pengadilan. Jadi si istri tetap bisa minta talak tapi mintanya ke pengadilan. Bukan minta ke suami. Artinya jadi gugat cerai jadinya begitu. Karena suaminya ya itu sesuatu yang wajar ya. Istri kan emang pengen dinafkahi, pengen disayangi. Suaminya gila. Gara-gara nyalon DPR kagak lolos. Malah duit udah keluar banyak begitu ya. Istri mau gimana lagi? Ya udahlah kita pisah aja. Cuman lakinya lagi hilang akal tuh, lagi gila gitu. Nah, maka si istri yang tepat itu dia datang ke pengadilan. Minta dibebaskan dari suaminya karena sebab suaminya hilang akal. Bagi sebahagian
orang kita atau mungkin kebanyakan kita itu jadi dikatain jadi istri kurang bertanggung jawab, apa istri yang nggak bersyukur. Tapi dalam pandangan saya itu istri yang cerdas itu. Lakinya yang nggak tanggung jawab. Lakinya yang nggak tanggung jawab dari awal. Tahu bakal nggak menang, tahu ini pengorbanan yang habis-habisan begitu ya, bakal, maka itu jangan apa namanya apa sih istilahnya, jangan jor-joran begitu ya untuk sesuatu yang kita nggak bakal nah, jadi kerjaan banyak padahal ya, capek-capek nyalonin jadi DPR belum tentu kepilih kan gitu, modalnya gede. Saya belum nyampe pikiran gitu ya, karena saya bukan orang patah, jadi nggak nyampe tuh pikiran kenapa orang nyalonin jadi anggota dewan. Cuman itu tadi di satu sisi dibilang istrinya tuh ninggalin suami, enggak, justru dari awal suaminya udah ninggalin istri gara-gara jor-joran menghabiskan uang bukan buat nafkah tapi malah buat pencalonan gitu ya. Karena kalau udah habis-habisan tuh buat calon biasanya nanti pas udah jadi balik modal dulu. Oke, jadi kalau suaminya hilang akal maka kuasa suami terhadap istri diserahkan kepada pengadilan gitu. Jadi dia tidak bisa minta khulu kepada suaminya, mintanya langsung ke pengadilan gitu. Dan kita alhamdulillah kita punya pengadilan agama, walaupun pengadilan agama kita cuma ngurusin itu doang, itu talak nikah doang, tapi setidaknya alhamdulillah ada pengadilan agama. Oke? Ustaz, berikutnya Ustaz. Apabila suami menjatuhkan talak kepada istri, namun ternyata istri sedang dalam hamil tanpa sepengetahuan suami atau istri tidak memberitahu suami, bagaimana hukum talaknya Ustaz? Talaknya tetap sah. Talaknya tetap sah. Tapi talak pelakunya berdosa. Ketidaktahuannya itu tidak membuat talak itu kan menjadi gugur. Artinya ketidaktahuan si suami bahwa istrinya lagi hamil tidak serta-merta membuat talak itu jadi dikoreksi, jadi balik, enggak, talaknya sudah terucap, maka itu jadi apa namanya, jadi talak sah. Cuman dia baru tahu nih bahwa si istrinya hamil. Nah, ketidaktahuannya itu mungkin bisa bisa menjadi pengurangan dosa atas talak bid'i yang dilakukan. Tapi talaknya talak terjadi. Cuman apakah dosa atau tidak? Nah, dia belum tahu kalau dia lagi hamil gitu ya. Nah, dosa itu mungkin bisa terkurangi karena ketidaktahuannya. Atau malah mungkin bisa bisa dihilang. Tapi talaknya tetap terjadi. Talak tetap terjadi. Maka solusi ya kafarat bagi orang yang melakukan talak bid'i itu sebenarnya tinggal rujuk lagi. Itu kan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada Ibnu Umar. Jadi orang yang melakukan talak bid'i, narik lagi dosanya tuh biar nggak dapat dosa, ya dirujuk lagi gitu. Dia rujuk lagi. Nanti ketika dirujuk hilang dosanya karena sudah dibalikin lagi, tapi tetap itu talaknya jadi hitungan talak 1. Berarti kapan waktu nanti selesai ini dia talak lagi, berarti itu talak 2 begitu. Mudah-mudahan paham ya. Iya. Pertanyaan saya Ustaz, apakah pria yang sudah mentalak istrinya 2 kali atau 3 kali udah lewat masa iddah itu masih boleh tinggal serumah atau satu kamar gitu Ustaz? Talak berapa nih? Talak 3 Ustaz, atau talak 2 lewat dari masa iddah? Ya. Talak 1, talak 2 itu masih dibolehkan tinggal dalam satu rumah. Hanya saja beda kamar. Karena tidak boleh bergaul. Kalaupun bergaul itu jadinya watoknya jadi watok syubhat gitu. Walaupun kata ulama al-Malikiyah, ulama al-Hanafiyah, orang yang masih dalam masa iddah itu talak 1, talak 2, kalau dia bergaul maka bergaulnya itu jadi rujuk gitu. Paham nggak maksud saya? Bergaulnya itu jadi rujuk. Maka setelah dia bergaul itu udah berarti dia suami istri lagi gitu. Jadi masa iddahnya berhenti karena dia sudah rujuk begitu dengan bergaulnya. Tapi dalam pandangan Syafi'i nggak boleh, harus ngomong. Karena talak tuh ngomong, maka harus ngelepasnya tuh udah ngomong lagi. Saya rujuk, baru kemudian dia boleh bergaul. Pada intinya talak 1, talak 2 masih boleh bareng, masih boleh tinggal dalam satu rumah, hanya saja beda dipisahkan kamarnya, gitu ya. Hanya saja dipisahkan kamar karena masih suami istri, ikatannya masih sama.
wajib nafkahnya masih iya begitu. Ya tapi kan tidak terjadi itu, dalam arti orang kalau udah talak, walaupun talak 1, talak 2 udah misah tuh. Bahkan belum talak kan udah misah. Kalau rumahnya tetanggaan di pagar seng yang tinggi kan gitu biar nggak lihat-lihatan. Kan ya gitu. Tapi secara fikih dia masih boleh tinggal bersama karena statusnya masih suami istri. Hanya saja kalau dia kemungkinan bergaul, maka bergaulnya itu jadi rujuk menurut pandangan Al-Malikiyah gitu ya. Tapi menurut Asy-Syafi'iyah nggak boleh bergaul kecuali harus ngomong dulu saya rujuk begitu. Nah, tapi kalau talak 3 itu talak 1, talak 2, talak 3 udah nggak boleh ngumpul, udah nggak boleh bareng, udah seketika itu putus, maka sudah gitu. Sudah harus berpisah, harus apa namanya? Ya udah jadi kayak ajnabi, jadi orang asing lagi begitu. Jadi kalau talak 3 nggak boleh apa namanya? Nggak boleh serumah lagi. Oke? Ya, Ustaz. Ustaz, saya tanya, berarti kalau orang ditalak itu hanya suami dan istri, tidak perlu ada bukti Ustaz, ya, seperti video rekaman. Gimana? Kalau yang ditalak Ustaz, berarti hanya suami dan istri nih Ustaz. Perlu ada bukti rekaman nggak Ustaz? Atau videonya Ustaz? Saya mau talak kamu. Jadi apakah jadi mungkin pertanyaan mungkin yang jadi lebih ini, apakah talak harus ada saksi begitu ya? Ya. Ya. Talak itu tidak perlu ada saksi, tidak perlu ada bukti. Talak itu haknya ada pada laki-laki. Ketika laki-laki ngucapin talak, jadi talak ada bukti atau tidak ada bukti, rekaman atau tidak ada rekaman. Dia yang bertanggung jawab atas itu, gitu. Nanti ketika di pengadilan, gitu ya, ketika di pengadilan, kalau diangkat ke pengadilan, yang dianggap itu atau yang dipertimbang itu perkataan si lakinya, gitu. Misalnya kata si laki, saya udah ngomong talak tuh kemarin. Kata istrinya, belum ada, gitu. Saya nggak dengar dia ngomong talak, gitu. Nah, nanti yang di pengadilan yang diterima itu perkataan si suami. Jadi talak tidak butuh saksi, gitu. Talak itu ucapan haknya si suami, maka suami kapan dia ucapkan itu terjadi talak walaupun tanpa ada saksi, tanpa ada rekaman. Gitu. Oke. Ya, terakhir Ustaz, pertanyaannya Ustaz. Ya. Seringkali saya mengetahui pasangan yang setiap kali marah selalu menyebutkan talak dan kemudian rujuk dalam masa idah. Namun itu terjadi berkali-kali Ustaz. Bagaimana hukum pernikahan apabila sudah lebih dari 3 kali? Ya itu tadi ya. 1, jilid 2 itu. Iya, apa itu laki-laki yang saya sebut tuh norak gitu, norak, pengecut, cengeng gitu. Ngambek dikit cerai, ngambek dikit cerai, ngambek dikit cerai. Dikira kawin tuh kayak kawin kucing kan gitu. Asal misah aja. Maka itu pengetahuan tentang talak itu juga harus diberikan kepada kita punya calon suami. Kita punya calon suami belajar talak, bahwa nggak boleh asal ngomong. Jadi jangan asal cinta, jangan asal cinta. Iya benar cinta, cuman harus pakai ilmu nih. Suatu saat ya sekarang ngomong cinta kan begitu. Ntar udah nikah sehari 2 hari kelihatan. Wow, bini gue ternyata pantatnya begitulah. Udah mulai kan ya. Awalnya cinta, karena setiap ketemu kan cantik. Kita pas di rumah, itu kan main kentut-kentutan dia, main aduan. Jadi kalau bagaimana kalau sudah terjadi, kita mau bilang apa kalau sudah terjadi? Apa yang sudah terjadi itu talak gitu. Dilakukan ketika marah talak, apalagi dengan kalimat yang sore. Maka yang kedua Pak Sutri harus dilakukan, datang ke pengadilan. Laporkan apa yang terjadi, nanti pengadilan yang menghukumi begitu. Pengadilan yang menghukumi gitu. Karena apa namanya sabda nabinya sudah dilanggar kan, kata Nabi Muhammad salasun jidduhun najid, 3 hal yang berserius ya jadi serius, wa hazluhun najid, bercandanya juga serius gitu. Orang lagi marah tapi kan memang serius gitu, yaitu talak. Maka ya kita apa gimana kan? Kadang juga saya bingung gimana laki-laki gimana. Maka solusinya apa yang sudah terjadi itu datang ke pengadilan, minta keputusan. Nah, bagaimana, apakah jangan datang ke ustadz, karena ustadz jawabannya pasti sama semua, itu sudah terjadi talak.
sudah terjadi talak, apalagi lebih daripada 3 begitu. Maka harus dipisahkan. Maka itu biar ini jadi jalan solusi, kita datang ke pengadilan. Karena dalam fikih syariat gitu ya, dalam fikih Islam, hukum hakim itu adalah keputusan pengadilan itu keputusan yang tidak boleh diganggu gugat dengan fatwa siapapun. Maka ketika si hakim sudah memutuskan A, siapapun yang berfatwa nggak jadi pengaruh gitu. Apalagi orang yang saya ya beberapa kali kan juga diadukan tentang masalah dia yang sudah diadukan ke pengadilan. Kalau jadi beberapa kali orang nanya tuh saya tanya, udah ke pengadilan apa belum? Kalau dia bilang udah ke pengadilan ya kita nggak bisa bilang apa-apa gitu. Kita mau fatwa sampai berbusa ini mulut, fatwa kita nggak berlaku karena perkaranya sudah ada di pengadilan. Nanti keputusan pengadilan yang berlaku gitu. Dan memang dalam syariat ini ada keputusan-keputusan yang diserahkan kepada presiden, kepada hakim, kepada penguasa. Salah satunya contoh ini yaitu tentang talak. Termasuk juga penentuan awal Ramadan, amil zakat, rotasi jamaah haji, yang itu. Jadi seperti penentuan awal. Jadi kalau kita nggak tahu awal Ramadan kapan, kita nggak dosa karena kewajiban itu ada pada penguasa. Kalau penguasa yang muslim, amil zakat, kita di negara nggak punya amil zakat. Yang dosa penguasa bukan kita, gitu. Termasuk dalam hal ini nih. Karena hukum pernikahan cenderung terjadi pertikaian antara dua pihak. Maka agar pertikaian ini menjadi terselesaikan harus ada satu pihak yang dia taati bersama. Dan kita punya namanya hakim. Maka itu dalam banyak perkara begitu ya. Ya bukan cuma nikah ya, termasuk muamalat, perkara yang bisa menimbulkan keretakan atau pertikaian dari kedua belah pihak, maka diselesaikan di pengadilan begitu. Kita sih Ustadz cuma bisa ngasih saran, nih ilmunya begini, hukumnya begini. Kalau udah begitu, ya nanti kita lihat di pengadilan bagaimana keputusannya begitu. Oke? Ya Ustadz, mohon maaf ada yang masih penasaran itu serta Ustadz. Ya, satu lagi nih ya. Terakhir Ustadz. Jika talak melalui pengadilan agama, apakah boleh rujuk kembali dan hal apa saja yang diperbolehkan talak dari seorang istri melalui pengadilan agama selain kondisi suami yang hilang akal? Isi hukum di kompilasi hukum Islam itu di pasal berapa? Saya lupa itu ya. Pasal gugat cerai. Jadi kalau talak itu dilayangkan dari seorang istri kepada pengadilan itu namanya gugat cerai lewat pengadilan. Apa sebabnya? Banyak yang membolehkan. Banyak hal yang membuat istri dibolehkan menggugat cerai suami lewat pengadilan. Salah satunya tidak dinafkahi, salah satunya selingkuh, salah satunya kekerasan gitu. Dan bahkan kalaupun sudah tidak cinta itu disebutkan boleh. Si istri udah nggak cinta lah sama suami begitu. Nah, itu boleh gugat cerai. Nah, kalau gugat cerai, boleh nggak dia rujuk lagi? Nah, ini yang jadi perdebatan nih, gugat cerai ini hulu ya. Hulu itu hukumnya apakah seperti talak bain atau dia seperti talak biasa. Jadi hulu itu kan jenis talaknya yang minta si istri. Nanti kalau sudah terjadi, ya disetujui, pisah. Nah, pisahnya itu apakah statusnya talak bain, itu ya, atau seperti fasakh gitu. Seperti talak pada umumnya. Kalau mengikuti pendapat jumhur termasuk Asy-Syafi'i, saya belum cek ya nanti pengadilan, coba nanti buka kompilasi hukum Islam. Kalau versinya mazhab Syafi'i, gugat cerai itu statusnya sama seperti talak bain. Gugat cerai itu sama seperti talak bain. Itu nggak bisa balik lagi kecuali kalau si laki atau si istri ini nikah begitu ya. Nikah sama orang kemudian cerai baru balik lagi. Kenapa? Karena gugat cerai atau yang disebut hulu itu kan harus ada iwat. Iwat itu harus ada kompensasi yang diberikan dari istri kepada si suami. Hak talak itu kan ada pada suami. Nah, ketika hulu hak talaknya diserahkan kepada istri, maka hak talak itu diberikan kepada istri, istri balik dong ngasih apa gitu. Mobil, rumah, sawah apa. Nah, kalau itu sudah dikasih, lalu kemudian si suami boleh rujuk lagi, kan jadi nggak berguna itu mobilnya. Kasihnya, gue udah ngasih mobil, gue udah ngasih sawah, ternyata gue boleh dirujuk lagi, kan apa gunanya gitu. Maka itu ulama Syafi'i menghukumi hulu itu talak bain. Jadi talak yang terjadi karena gugatan si istri
itu jatuhnya seperti talak bain, nggak boleh balik lagi, nggak boleh rujuk lagi kecuali kalau dia nikah sama orang lain. Nah, cuman di pengadilan saya belum cek ya, lupa itu ya pasal tentang gugat cerai apakah jatuhnya seperti talak bain atau seperti talak biasa dia boleh kerujuk. Tapi yang samar-samar saya ingat itu hukumnya talak bain juga. Gugat cerai itu nggak bisa balik lagi. Gitu. Tapi nanti kita pastikan di kompilasi hukum Islam. Kalau keputusan fikih Syafi'inya kan jelas dia nggak bisa balik lagi karena jatuhnya seperti talak bain. Gitu ya. Oke. Mudah-mudahan Ya, bisa baik. dipahami. Oke, rekan sobat-sobat sekalian, apakah masih ada pertanyaan? Tapi saya rasa sudah cukup ya. Ada kepentingan lain dari Ustaz. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Nanti kalau mau tanya ke WhatsApp saya silahkan 24 jam open. Cuman jawabnya saya nggak tahu, kan nggak bisa langsung. Jadi tinggal ditulis saya Fulanah binti Fulan dari KDSM gitu. Jadi kasih merek nama awalnya ya. Karena banyak yang nanya, saya kadang agak ini juga gitu, apa istilahnya. Setidaknya kalau tempat kajian yang saya pernah ngajar, saya punya tanggung jawab untuk membalas gitu. Tapi kalau orang-orang yang nggak tahu dari mana gitu ya, maka kasih merek. Saya Fulan bin Fulan dari KDSM. Iya. Baik Ustaz, terima kasih atas kajian hari ini. Untuk kajian hari ini dan membaca istighfar 3 kali dan membaca doa kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih Ustaz, waktunya Ustaz. Ya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah pentingnya teman-teman belajar. Kita semua belajar ya. Supaya nanti bisa tahu. Jangan sampai nanti suaminya nggak paham, istrinya nggak paham, akhirnya rumah tangganya penuh dalam kekeliruan. Gitu. Nah, tabel yang saya suka share di KDSM dan di banyak sesi itu 30 bab yang perlu dipelajari minimal tentang fikih nikahnya. Saya harap teman-teman tekun mempelajari setiap babnya ya, setiap babnya karena banyak hal-hal yang sangat penting dan juga banyak hal-hal yang penting. Nah, seringkali juga saya bertanya sama teman-teman yang sedang dalam proses taruh ataupun sudah hitbah gitu ya. Dan tak jarang juga sama teman-teman yang mengundang saya untuk hadir di pernikahan. Nah, apa yang saya sering tanyakan yaitu yang 30 bab itu gitu loh. Nah, diantaranya yang masalah talak dan rujuk ya. Dan karena seringkali ini yang sering terjadi ya. Juga tentang fikih nafkah, juga tentang bagaimana caranya menangani konflik rumah tangga. Jadi jangan sampai nanti kayak tadi tuh dikit-dikit talak ya, talaknya bisa berjilid-jilid, bisa berkali-kali gitu kan. Jadinya kan lucu gitu ya. Jadi sebetulnya ada hal-hal yang memang bisa ditangani dulu, jadi nggak mesti dengan emosional, nggak mesti dengan amarah gitu ya. Nah, makanya teman-teman, kalau saran saya buat teman-teman akhwat ya, beranikan diri untuk bertanya kepada calon suami nantinya ya. Jangan sampai nanti karena ngejar-ngejar usia untuk mau nikah gitu ya, tapi tidak tanya kepada calon suami. Atau misalkan, aduh Bang Ical gimana nih, udah ada, nanti kalau misalkan terlalu diribetin, nanti pergi gitu kan. Ya, jangan takut kalau emang orangnya pergi, berarti emang orangnya tidak komitmen terhadap keilmuan. Dan bentuk ketidakkomitmenan itu dampaknya luar biasa terhadap kehidupan rumah tangga. Nah, tapi kalau misalkan laki-lakinya ada keinginan untuk belajar, ya tinggal tingkatkan kecepatan dan kemauan buat belajar. Ada buku, ada kajian, ada rekaman gitu. Kadang saya suka kejar ke beberapa teman-teman yang belum sempat ikut kajian. Coba suruh ikhwannya itu calonnya untuk bikin resume kajian, saya bilang resume kajian ya. Ada berapa yang nurut gitu ya. Supaya nanti teman-teman bisa berdampingan dengan suami, dengan calon pasangan ya, dengan kondisi yang sebaik mungkin ya, dengan kondisi yang menghadirkan kebahagiaan. Kan kalau misalkan suami tidak siap
menghadapi permasalahan karena tidak punya ilmu, wah istrinya yang repot, ya istrinya yang repot, istrinya juga mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam berumah tangga. Kenapa? Dikit-dikit talak, dikit-dikit marah gitu ya. Apalagi zaman pandemi begini ya, ada beberapa rumah tangga yang suaminya kehilangan pendapatan utama, kehilangan sumber pencarian nafkah, yang harus berjibaku untuk bisa bertahan hidup, membayar kontrakan rumah, bahkan kadang nggak bisa bayar kontrakan rumah, pulang ke rumah orang tua dan seterusnya di saat hal-hal yang tersulit. Nah inilah seringkali terjadi ya, keretakan dalam urusan rumah tangga. Ya mudah-mudahan teman-teman yang belajar di sini dengan istiqomah bisa mengambil ilmu, bisa mengambil hikmah, dan bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ancang-ancangnya kan lebih enak ya. Jadi jangan sampai nanti ada orang yang bilang gini loh, seperti saya pernah sharing bahwa bahwa kalau mau nikah mah nggak usah repot-repot deh, nggak usah ribet-ribet ya. Tapi justru bukan ribet-ribetnya, tapi daripada ntar ribet, mendingan sekarang rapi-rapi. Ya, teman-teman yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, selamat berpuasa. Mudah-mudahan Allah terima salah satu ya, yang kita lakukan hal ini sebagai salah satu yang Allah cintai, sebagai salah satu nilai tambah dari ibadah puasa kita. Ya. Kita berdoa semua mudah-mudahan juga kita dihadirkan kemudahan dalam beribadah puasa, diberikan kesehatan bagi orang tua kita, keluarga kita, dan juga guru-guru kita. Ya, terima kasih semuanya teman-teman atas waktunya. Terima kasih juga buat penyimak. Yang pasti agama ada isinya nasihat. Tinggal siapa yang mau mengambil nasihat, dan tidak semua orang yang siap mau tekun mengambil nasihat. Tapi yang pasti setiap nasihat itu selalu hadir di awal. Tapi yang biasanya penyesalan selalu hadir di akhir. Yang penting sekali adalah persiapan. Ya. Itu saja saya pamit ya. Anak saya kebetulan sudah bangun. Ya. Assalamualaikum semuanya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan, terima kasih untuk kesediaannya datang di kajian hari ini. Sampai ketemu lagi ya. Kalau ada pertanyaan mengenai langsung atau kesulitan dengan yang saat ini, hubungi saja, jangan malu-malu. Oke? Ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lihat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.